Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yun sewu Yai, sebelumnya saya mau cerita pengalaman waktu SMA dulu. Berhubung saya ini rumahnya di pucuk gunung ya, jauh. Akhirnya saya tinggal di dekat sekolahan di rumah kosong. Nah, sedangkan waktu itu kan malam tidak ada kegiatan. Setelah itu saya berpikir cari kegiatan ya, sholat malam dan wiritan atau dikir. Dan saya sendiri cari-cari dikir apa ya yang paling mudah. Akhirnya saya ambil takbir Allahu Akbar. Setelah itu kok lama-lama itu rasanya ringan dan enteng gitu. Lama-lama ketika duduk itu ada cahaya putih dari kepala itu naik ke atas sampai puncaknya itu ada bundaran putih, seperti kalau siang hari itu matahari pas terang ada bundaran putih, itu puncaknya di situ. Setelah itu lama-lama itu naik, tapi naiknya itu sampai mentok di alam yang subur makmur, yang ijo royo-royo gitu ya. Nah, lanjut dari situ lama-lama rasa khawatir itu hilang sama sekali. Nah, hati ini selalu berzikir ketika berbicara, ketika tidur maupun apa saja itu selalu berzikir. Dan lama-lama setiap apapun yang datang atau ada orang yang mau datang atau itu kelihatan dalam hati itu sudah muncul dulu ada orang yang mau datang. Ini yang mau saya tanyakan itu bagaimana untuk kembali seperti itu? Fenomena apa? Nggih, fenomena apa? Terus yang kedua Yai, ini kaitannya dengan Manu Itonggo. Ketika dalu kolwat itu kan kalau berbunyi burung puter itu kan biasa, tapi ketika kolwat atau setelah kolwat itu suaranya burung itu masuk ke telinga itu lebih keras sampai ke otak rasanya itu. Suaranya burung itu masuk itu keras sekali, kayak mau jebol gitu rasanya. Padahal ketika tidak kolwat itu biasa suaranya. Itu saja ya yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pengalaman perjalanan ruhaniyah jenengan terkait masalah dzikir Allahu Akbar, Allah utawi urip yang esa, wujude urip itu akbar, maha besar. Mana? Ya semua keadaan itu akbar. Dikatakan akbar karena satu-satunya yang berkuasa di situ adalah Allah. Ini makna rahasia di belakang Allahu Akbar. Utawi aku iku akbar wujude realita ini. Nyoto wujude Allah secara dohir yaitu nyatane alam semesta ini. Nyatane alam semesta ini adalah bentuk akbar. Ini kalau sudah diakad loh Pak, tapi belum diakad antara Allah dengan akbar ini pisah. Padahal sifat dan wujudnya itu nggak bisa dipisah. Nama dan wujudnya itu nggak bisa dipisah. Artinya tidak bisa dipisah. Kudrat dan irodah itu saling beriringan. Nggak ada nama, nggak ada wujud. Adanya apa? Ya embuh wis iku. Jadi tidak dikatakan nama, tidak dikatakan sifat, tidak dikatakan zat. Janganlah kau sembah namaku, sifat zatku, tapi sembahlah aku, sembahlah aku. Iki maksudnya piye? Ini kalau tidak di zona akad, tidak paham kita. Makanya saya katakan, mengapa sih sering saya bicara dzikir pegang terus, supaya Anda ngalami jadab hati.
Jadab itu kefanaan selain akunya Allah. Pasti nanti Allah akan memisahkan atau menghancurkan perkara selain Allah di dalam hati jenengan, hilang semuanya, itu akan hilang. Lah disitulah jenengan itu dikatakan oleh orang awam orang gak waras, seperti orang tidak waras, padahal yang waras jenengan. Lah Allah dekat kok orang ngerti loh, ngono lho kok mungkin nanti aslinya yang gak waras kita. Wong Allah dekat setiap saat dan waktu melayani kita, kok ya kita itu tidak ngerti, tidak tahu. Berarti sesungguhnya yang gak waras itu kita, bukan majedubun itu. Loh, majedub niku wonten kali apa sih Pak majedub Pak? Sebetulnya itu ujian Allah. Artinya hati jenengan dipisahkan Allah dari perkara selain Allah, itulah namanya majedub. Perilakunya disebut jadab. Bahasa sederhana, dalam hati sampean nggak akan ingat apapun kecuali ingsun Allah. Itu asline Allah yang disebut ahad, itu sudah dalam diri jenengan. Jenengan sudah di zona itu, itulah namanya jadab. Ini kadang-kadang orang jadab dijadabkan Allah saakale. Kalau saakale wis perilakunya dohir niku aneh-aneh, miturut orang lain mengatakan aneh. Lah wong sholat tuh nggak mau sarungan, nggak mau celonoan, sualan cekak. Lah aneh deh. Duh, ini tidak bisa dibuat-buat loh Pak, nggak bisa, karena nggak ada tendensi apapun. Kalau kita buat-buat pasti ada tendensi. Sebab apa? Laksana orang jadab ini orang tidur, sing saakali tidur. Tahu apa kalau kita tidur? Nggak tahu apa-apa. Keadaan kita itu pakai baju warna apa ya nggak tahu. Istri kita di samping kita juga nggak tahu. Dikasih apapun kita, wong kita tidur, yang nggak kita terima wong tidur. Laksana seperti itu. Berarti orang tidur itu orang yang belajar jadab. Makanya dalam makalah syarah Al-Hikam ini ada orang yang tidur itu laksana sempalanit pangnya orang makrifat. Artinya apa? Ini hanya berlaku makalah ini bagi jenengan yang sudah ngerti ilmu tentang keahad, kul huwallahu ahad, dan melaksanakan. Selain daripada ini, orang yang golongan ini nggih ya belum dikatakan sah makalah itu. Sehingga kadang-kadang kita tidur itu mimpi ngapunten ya, ngeloni wong wedok, kadang dikejar-kejar anjing, kadang-kadang sing serem-serem lho Pak ya, serem-serem. Bapak Ibu, fenomena apakah saya ketika saat mengistiqomahkan dzikir Allahu Akbar sehingga kami tidak bisa lupa, bahkan ketika saat ada orang yang datang itu kelihatan bagaimana. Inilah Pak yang disebut kasful mukasyafah, kebukae ngalam mukasyafah. Ada alam musyahadah, mukhadharah, mukasyafah, musyahadah. Mukhadharah niki nggih alam dohir nih Pak, alam kasunyatan. Lah mukasyafah alam ghaib makhluk seperti malaikat, jin, iblis, para arwah-arwah yang sudah meninggal ini dari dunia, sudah tinggalkan dunia. Ini alam apa? Alam mukasyafah Pak, nyuwun sewu. Alam ini Pak
kalau jenengan sedikit mawon untuk mau melihat alam akhirat, sedikit mawon, aku yakin jenengan gak mau kembali ke dunia. Sebab alam dunya niku laksana telore ayam. Itik di dalam telur itu alamnya lah terbatas Pak ya, terbatas, sempit. Alam dunia ya seperti ini sebetulnya kalau jenengan menyadari. Terus anak ayam disebut itik itu kalau sudah keluar dari telur, wah sewenenge ya nopo Pak, wah miber-miber kesana kesana. Seperti ruh ini ada di dalam jeratan jasmani alam dunya niki. Makanya mengapa kekasih-kekasih Allah itu kok boten kerasan wonten ngalam dunya? Karena luwih indah, lebih luas alam akhir. Sayakulunal ladina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Ini hanya berlaku bagi kita yang mata ruhaniah jenengan ini sudah tidak lagi buta pada Allah, baru kesensem tertarik dengan alam akhirat. Membutuhkan, kalau telur itu dingkremi ayam itu membutuhkan waktu 21 hari. Wis sampean awal-awal kholwat membutuhkan waktu 40 hari. Kalau bayi 9 bulan 9 hari ngoten nah. Ada yang bahkan lebih, ada yang sebelumnya. Ya wis tergantung. Paling tidak jenengan iki kholwat lah paling sedikit 40 malam 40 hari kholwat terus, kholwat dikir terus tak henti-hentinya dikir, biar istilah ayam netes. Artinya ruh sampean ini matanya itu dibuka Allah untuk memandang keindahan alam akhirat, karena inilah alam keahatan Allah. Jadi niku fenomena apa? Kok saya tahu orang yang mau datang itu adalah alam mukasyafah, urusan kegaiban makhluk. Jenengan dikasih Allah tahu apa yang akan terjadi. Kalau alam musyahadah beda lagi, alam pertemuannya ruh terhadap Allah. Itulah cara iman sudah ihsan, cara jenengan makrifat datang Allah pada Allah. Ini makomnya itu makom makrifat Allah. Yang kedua terkait masalah burung tetangga saya. Ketika saya dengarkan di kala waktu biasa-biasa burung puter yo seperti itu, tapi ketika kholwat kok yo ke telinga itu kok nunjem. Pak nyun sewu, carilah ayat yang menjelaskan tentang bahwasanya gunung, terus apalagi rumput termasuk makhluk hayawan setiap saat itu berzikir nang Allah, bertasbih. Ada ayatnya itu, tapi saya lupa surat apa, ayatnya bagaimana. Artinya dikatakan orang-orang tanda kalau hatinya itu nur makrifat sudah Allah nyalakan, diantaranya adalah ketika idza quri'a, ketika dibacakan opo Al-Qur'anu Al-Qur'an, maka hati ini seperti didedel, Pak. Wajilat kulubuhum, ati sampan iki ndredeg. Laksana seperti itu.
Karena apa? Karena memandang hati ini tidak memandang ayatnya, tapi memandang makna daripada ayat itu dari sisi mutasabihatnya. Otomatis ini mengingatkan kita supaya selalu harus beribadah madhep terhadap Allah. Jadi artinya di situ, Pak. Artinya mengapa burung puter itu waktu aku kholwat, terus ketika saat dia berbunyi kok merasuk di dalam telinga, kok tajam. Itu tidak jauh berbeda dengan ayat yang mengatakan ketika saat Al-Quran dibacakan oleh orang-orang yang hatinya itu tanda cahaya makrifat sudah menyala, dia ndredeg. Artinya apa? Dia tidak memandang, tidak mendengarkan ayatnya, tapi makosid di dalam ayat itu yang makosidnya mengingatkan terhadap kita untuk selalu bertemu Allah. Berarti di dalam suara burung tadi itu mengandung satu ayat, mengandung satu tanda. Di situ ada wujudnya Allah. Wajilat qulubuhum, itulah yang dimaksud ndredeg, itu ada di situ. Bapak Ibu hadirin, dan itu proses memang hanya Allah berikan terhadap orang-orang yang hatinya sudah gembur, bukan atos lagi, sudah gembur, hatinya sudah merasa Allah itu dekat. Dan itu kan salah satu tanda kalau nur makrifat sudah dinyalakan. Nggih, 2, 1 kali lagi Pak, monggo Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah menemukan artikel yang membahas tentang Ainul Hayat itu Gus. Dijelaskan kalau perjalanan ke sana itu kan fase gelap tanpa cahaya di ujung tebing yang sangat curam. Syarat mutlaknya harus siap kehilangan orang yang paling disayangi. Jikalau belum menemukan, harus siap untuk yang kehilangan kedua kalinya. Sementara saya buka di Google secara umum, Ainul Hayat ini kan diumpamakan kayak sumber mata air kehidupan yang konon katanya dijaga oleh Nabi Khidir. Jadi pertanyaan saya, maksud sebenar-benarnya dari Ainul Hayat ini apa ya Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun yang sudah mengikuti dan mengamalkan surat Ali Imran 31, sampai harus siap tinggalkan orang-orang yang jenengan cintai. Ali Imran ayat 31. Siapapun yang ikut masuk di dalam ayat ini wajib tinggalkan siapapun yang jenengan cintai selain Allah, termasuk suami, istri, anak, harta benda. Tapi jenengan jangan salah paham. Arti kata ditinggalkan minimal biruhin fakot, hanya ruhnya, secara ruhaniah. Jikalau jenengan nantang ma'a jasadihi, saya tidak menyalahkan. Jikalau jenengan lakukan sampai secara jasmaniah dohiriahnya, itu pun tidak salah. Tapi saya tidak merintahkan seperti itu. Apa ayatnya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, ini Allah yang perintahkan terhadap langsung Rasulullah. Isi daripada perintah, jikalau wahai umatku kau betul-betul ingin mencintai Allah dengan benar, mengadakan satu hubungan cinta kasih dengan Allah dengan benar, fattabi'uni, tirun aku, ikuti saya. Bagaimana cara Rasulullah bercinta? Di dalam ayat itu secara Qur'aniyah, kita belum membuka tafsir loh Pak ya, nggak dijelaskan. Tapi justru ketidak dijelaskan ini mengandung kalimah yang baligh,
cara bahasa niku apa ya, secara balaghah manteknya itu maknanya itu tertinggi. Makanya tidak ada orang-orang kafir Quraisy pada saat dulu itu disuruh untuk membuat satu ayat saja yang mutunya bisa menyamai satu ayat. Kumpulkan seluruh ahli pikir, ahli ilmu, nggak ada yang mampu menandingi satu ayat saja. Karena posisi wahyu Allah satu ayat itu kalamnya kalam baligh, bahkan baliknya itu murakkab Pak, murakkab. Nggak bisa. Kalau kita bikin kalimat kan sederhana aja, tidak mengandung makna balik yang murakkab. Kalau ayat Allah jelas. Loh, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kalau boleh saya buka sedikit aja maksud fattabi'uni itu sebetulnya kita pernah disindir Rasulullah dalam hadisnya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sebelum hadis niki, pertama Rasulullah itu diutus ke bumi ini apa? Innama bu'ithu liutamimma makarimal akhlak dulu. Yang beliau sampaikan, sempurnakan adalah akhlak, tata krama. Akhlak ada dua, istimaiyah ambe ilahiyah. Dengan ilahiyah, istimaiyah hubungannya hablum minan nas, ilahiyah langsung pada Allah. Ini loh akhlak yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, ada dua sampai tiru. Kita akhlak hablum minan nas ditata di dalam hukum syariah, berarti masa hukum syariat harus kita belajar waktu ibtidak, sanawi, aliyah. Jenengan masanya sudah habis, masa sampai mencari akhlak istimaiyah seadanya saja, seadanya. Anak-anak kita yang masanya masih di situ, saya seringkali mengatakan pondokkan, pesantrenkan anak sampean biar mengenal akhlak istimaiyah. Ketika saat di ibtidak, sanawi, aliyah, beliau dididik para masyayikh ini tentang ilmu-ilmu yang berkenaan dengan muhakamah, entah ilmu Qur'annya, entah ilmu hadisnya, entah ilmu ijma' qiyasnya. Hanya di pondok Pak yang ada itu. Kalau nggak bisa menetam di pondok, bahasa Jawa duduk. Apa duduk nih Pak? Wayah ngaji, berangkat ngaji ke pondok, pulang gitu loh. Itu namanya duduk. Nggak apa-apa, karena memang keadaan di rumah harus kerja. Ngaten. Pertanyaannya, jenengan yang sudah berumur ini mungkinkah mondok? Pak, mungkin mondok? Nggak mungkin toh. Menurut hemat kami, jenengan kudu fokus ilmu tentang akhlak ilahiyah, tapi tidak meninggalkan akhlak istimaiyah seadanya. Hal ini dijawab oleh Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Utamakan ini dulu. Sampai karena posisinya sudah rata-rata di atas umur 30 tahun Pak. Berarti kalau mengikuti umur Kanjeng Nabi, nek jenengan 30, berarti kurang 32 tahun lagi, 33 tahun lagi meninggal lagi gitu loh. Tapi apa ya mungkin jenengan ada yang sudah umur 60, berarti 3 tahun lagi jenengan meninggal. Ini dek mengacu pada umur Kanjeng Nabi. Lah jenengan yang sekarang ada yang 70 Pak, bonus ya, bonus itu mek titik, berarti tinggal duit. Oleh sebab itu kata Allah, gunakanlah sisa waktumu untuk kembali padaku. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adab. Sebelum datangnya kematian, lekaslah kembali. Lekas kembali. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jenengan yang sudah berumur ini mengutamakan darul akhirah, kebutuhan ukhrawiyah datang Allah.
Tapi wala tansa nasibaka minad dunya, bagian di dunia ini janganlah kau tinggalkan. Syariat ini ojo kok tinggalno. Artinya mohon maaf, jadikanlah syariat ini menjadi hakikat supaya bisa sampai makrifat. Caranya sallu kama ra'aitumuni usolli. Contoh salat. Rasulullah mengatakan salatlah kau seperti kau melihat bagaimana saya salat. Bagaimana salatnya Rasulullah? Hafidu ala sholawah, dan juga wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Al-Baqarah 238. Kanjeng Nabi ku nek salat tidak jasmaniahnya saja Pak, juga sak rohaniahnya. Jasmaniah salat syariat, rohaniah secara hakikat. Akhirnya bisa mi'raj datang Allah. Lah, dari pertanyaan yang dimaksud sejatinya ainul hayah atau ma'ul hayah itu bagaimana? Kalau boleh saya katakan, kalau saya artikan secara lugat, mak nikula air nggih. Mak itu air, hayun itu hidup, air kehidupan. Atau ainul hayah, ain itu penglihatan, hayat urip. Hakikatnya apa? Makrifat. Aslinya apa? Iman yang sudah ihsan. Lah, untuk mencapai itu ada 3: ilmu, amal, istiqomah. Ilmu yang dimaksud khusus pengajaran, bagaimana caranya ruh sampai kali kula hati mengesahkan Allah. Inilah yang sering kami sebut sebagai dinu tauhid. Ini rangkaiannya Pak. Lalu disusul dengan kholwat amal. Amal wujudnya jenengan selalu berzikir yang tanpa batas, tak mengenal waktu dan tempat ataupun keadaan. Inilah yang disebut istiqomah. 3 hal inilah rangkaian disebut haqqatuqatih. Takwa yang sebenar-benarnya takwa. Apa? Takwanya rohaniyah, ani budullaha wajtanibut tauhid. Arahkanlah hatimu hanya bercinta pada yang esa Allah. Wajtanibut tauhid, tinggalkanlah hatimu cinta dari selain Allah ahad. Makanya di situ dijawab oleh Rasulullah, jikalau kau betul-betul mengikuti aku, syaratnya dari sebuah istifham ayat tersebut, dari sebuah pertanyaan, syaratnya apabila kau betul-betul mengikuti aku, yuhibbukumullah. Iku jawab dari sebuah syarat yang tersimpan di dalam istifham. Artinya istifham dan syarat di situ tidak dijelaskan, tidak ditulis, tapi mengandung. Jawabnya yuhibbukumullah, yuhbib mongko ndadekake kekasih, kum ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah. Artinya Allah akan menjadikan jenengan iki sebagai kekasihnya. Pertanyaannya, sebab apa Allah menjadikan jenengan kali kula betul-betul dijadikan kekasihnya? Karena jenengan pertama mengikuti pola akhlak Rasulullah, kedua di dalam pola akhlak Rasulullah itu wajib hati meninggalkan cinta selain Allah. Dadi ati sampean ojo kesensem ayune wong wedok, kesensemo Allah yang ada di dalam orang ngoten lho niki karepe ben syariate mlaku, hakikate yo gak salah. Ibu-ibu nang bapak yang ngono, jenengan ojo mencintai wujud nyun sewu makhluk bapak dibujuki sampean Bu. Waktu pacaran katanya sehidup semati, gombal Bu cintane. Jenengan sedo belum habis selamat sampean, cari lagi. Iku orang lagi
lagi. Kadang-kadang ibu belum meninggal aja sudah kita cari. Miturut kudrat nase Allah gak popo bu wong lanang, sing penting tari dulu. Jawab dulu pada Umi, Mi aku seneng kae tak rabineh yo. Itu yang benar. Gak langsung main serobotan, jangan. Nanti ada yang tersakiti. Nek ibu teng mriki mesti jawabane nggih ya tak lamar nih ya. Lho, iku lho wong wedok sing jempol. Wong wedok teng mriki, mboten teng Jawi, teng mriki. Ngoten lah. Oh, nek wong lanang didukno babakan ngono sawen. Nggih wis, ben gak ngantuk, Bu ya. Jadi Pak, ainul khayah atau maul khayah itu berangkat dari ilmu, amal, istiqomah. Dengan 3 hal yang namanya takwa inilah yang Allah katakan derajat yang paling mulia di sisi Allah adalah takwa. Inna akramakum indallahi ternyata takwa tidak lepas dari golongan makrifat. Mekaten ganti sekarang ibu saya kasih 3 orang